Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi YouTube Studio atau biasa disebut dengan YT Studio. Namun sebelum kita memulai video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu agar kalian bisa mendapatkan update dan info terbaru tentang channel ini. Oke teman-teman semua, yang perlu dipahami bahwa masih banyak di antara kita yang tidak paham dan tidak tahu apa itu aplikasi YouTube Studio. Jadi aplikasi YouTube Studio itu adalah aplikasi yang sudah digunakan oleh jutaan YouTubers yang ada di dunia ini, dan mereka menggunakan aplikasi YouTube Studio ini untuk memantau channel mereka. Seperti mereka bisa memantau berapa jumlah subscriber mereka, berapa jumlah jam tayang mereka, berapa jumlah penonton mereka, berapa jumlah like mereka. Mereka juga bisa melihat video-video mereka di YouTube Studio itu. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi ini di smartphone kita masing-masing. Oke teman-teman semua, jadi yang harus kalian siapkan yang pertama adalah smartphone kalian. Dengan smartphone kalian bisa mendownload aplikasi ini. Tentunya dengan menggunakan kuota atau data untuk mendownload dan menginstal aplikasi ini. Jadi teman-teman semua, bagi kalian yang belum mendownload aplikasi YouTube Studio atau YT Studio, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store. Di situ akan ada logo YouTube Studio, nanti saya perlihatkan seperti ini. Oke, jadi kalian langsung download di Play Store dan kalian install aplikasinya. Lalu setelah itu kalian ikuti tutorial-tutorial atau langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi ini. Pertama-tama kalian buka smartphone kalian masing-masing. Setelah itu, setelah kalian buka smartphone kalian semua, kita langsung saja tekan YouTube Studio. Nah, di sini kita akan beralih di channel kita. Kita akan melihat bagaimana perkembangan channel kita. Di halaman awal dari tampilan YouTube Creator Studio atau YouTube Studio, kita akan melihat nama channel kita, kemudian jumlah subscriber kita berapa, dan kemudian di sini ada ringkasan analytics. Di ringkasan analytics ini kita bisa melihat waktu tonton menit. Yang kedua adalah penayangan, yang ketiga adalah perubahan subscribers, dan yang keempat adalah estimasi pendapatan. Nah, setelah itu di bagian bawahnya lagi, ketika kita men-scroll pada bagian bawah, kita akan melihat video teratas yang diringkas oleh YouTube Studio ini. Kita bisa melihat video performa dari video terbaru kita, seperti peringkat menurut jumlah penayangan, kemudian ada jumlah penayangan, ada durasi tonton rata-rata, ada waktu tonton, dan kita juga bisa melihat lebih detail dengan cara menekan lihat lainnya. Setelah itu, apabila teman-teman sudah melihat ini, teman-teman bisa melihat buka analisis video. Kalian bisa melihat analytics dari video kalian dengan cara menekan buka analisis video, analytics video. Di sini kalian bisa melihat berapa real time penayangan real time-nya, berapa waktu tontonnya, berapa penayangan, berapa estimasi pendapatan Anda, berapa retensi penonton, berapa yang suka dan tidak suka video Anda, dan sumber traffic atau jenis sumber traffic dari mana video Anda ditonton. Seperti contohnya di WhatsApp, di Facebook, di website atau di halaman channel, di YouTube Creator, itu terserah dari mana YouTube kalian, dari mana video-video kalian ditemukan oleh para penonton kalian. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa melihat video-video teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat video-video kita dengan cara menekan lihat lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat video-video kita. Ada banyak sekali video-video yang sudah saya buat, kurang lebih 54 video. Jadi teman-teman semua bisa memantau channelnya, bisa memantau video-video yang ada di channelnya. Seperti ini. Kita bisa melihat beberapa video kita untuk memantau berapa jumlah penontonnya, berapa jumlah komentarnya, berapa jumlah like-nya, dan untuk mengatur setting-setting yang akan kita atur di video-video kita. Begitupun juga dengan monetisasi, kita bisa melihat bagaimana monetisasi video-video kita, apakah dolarnya kuning,
hijau atau merah atau diklaim oleh YouTube. Oke teman-teman semua, setelah itu kita kembali dulu, dan di sini di bagian bawah itu terdapat komentar. Jadi di bagian bawah ini kalian bisa melihat komentar-komentar dari subscriber sekalian atau penonton-penonton kalian. Di sini kita bisa melihat di sini kita bisa melihat komentar-komentar dari subscriber kita dan penonton-penonton kita. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita juga bisa membalas chat atau komentar dari mereka dengan cara menekan tombol ini, menekan tombol komentar, lalu kita bisa tekan pada bagian ini dan kita bisa membalas komentar mereka. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah dashboard atau halaman utama dari aplikasi YouTube Studio. Nah, setelah itu kita akan melihat apa lagi yang ada di YouTube Studio ini. Di YouTube Studio ini kita bisa merubah thumbnail, merubah judul, dan merubah tag atau kata kunci, dan menambahkan deskripsi box, deskripsi di bagian kotak deskripsi. Oke teman-teman semua, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara kita menekan tombol video kita. Setelah itu kita tekan pada bagian pensil. Nah, setelah itu kita bisa mengubah pada bagian ini. Ini adalah judul dari video kita. Kita bisa mengubahnya dengan cara menghapus dan mengganti judul kita. Begitupun juga dengan deskripsi box. Kita bisa menuliskan apa saja yang ingin kita tulis di deskripsi box kita. Apakah itu tag atau sebuah deskripsi, atau teman-teman bisa menulis ciri-ciri dari video teman-teman semua. Di sini terbatas, yaitu hanya dari 1 sampai 5.000 kata. Apabila lebih dari itu, maka dia akan berwarna merah dan tidak dapat disimpan. Nah, setelah itu teman-teman semua juga bisa melihat, penonton bisa melihat akan dikemanakan video kita ini. Apakah dipublikasikan ke publik atau hanya orang-orang biasa saja. Contohnya seperti ini. Apabila teman-teman ingin mengubahnya menjadi publik, teman-teman tinggal pilih publik. Apabila teman-teman ingin mengubahnya ke tidak publik, artinya tidak dapat dilihat oleh publik, teman-teman bisa memilih tidak publik, ataupun juga bisa dirubah menjadi pribadi. Itu artinya hanya kalian saja yang bisa menontonnya atau dijadwalkan. Nah, itu teman-teman semua. Nah, setelah itu kita bisa juga memilih penonton dengan menggunakan aplikasi YouTube Studio ini. Dengan cara kita menekan tombol pilih penonton, dan di sini akan ada banyak sekali pilihan, Kita bisa melihat pilihan-pilihannya, tergantung kalian ingin memilih pilihan yang mana. Itu tergantung selera dan kebutuhan kalian. Oke, setelah itu kita juga bisa menambahkan di playlist. Apabila teman-teman memiliki playlist di channel kalian, kalian bisa menambahkan dengan menekan tombol tambahkan ke playlist, dan setelah itu kalian pilih di mana kalian akan meletakkan video kalian, pada playlist yang telah kalian buat sebelumnya. Oke teman-teman semua, setelah itu di sini juga ada tambahkan tag. Tag itu adalah kata kunci. Kalian bisa memasukkan kata-kata kunci di bagian tag ini. Contohnya kita tekan MSID channel. Nah, setelah itu kalian langsung saja tekan simpan, maka akan tersimpan di video kalian. Nah, setelah itu teman-teman semua juga bisa mengaktifkan monetisasi. Apabila sudah termonetisasi oleh YouTube, kalian tinggal menekan monetisasi, dan kemudian kalian aktifkan monetisasi atau monetisasi dengan iklan. Kalian aktifkan saja pada bagian itu, maka iklannya akan aktif secara otomatis. Nah, setelah itu kalian bisa memilih setelan lanjutan. Setelan lanjutan ini adalah apa? Setelan lanjutan ini adalah bagian dari spesifik dari video kalian. Seperti di sini ada kategori, ada lisensi atau hak kepemilikan, ada izin komentar, ada opsi distribusi, ataupun kalian juga bisa menghapus video kalian di setelan lanjutan ini. Oke teman-teman semua, kita beralih lagi ke cara penggunaan berikutnya, yaitu kita bisa melihat bagaimana perkembangan channel kita di aplikasi ini. Contohnya kita buka analytics. Kita buka analytics untuk melihat bagaimana perkembangan channel kita.
Di sini ada ringkasan dari analisis channel kita. Kita bisa melihat penayangan real time selama 48 jam atau selama 2 hari. Kita bisa melihat berapa orang yang menonton video kita. Contohnya saya ada 220 penonton yang mampir di channel saya setiap 2 hari, setiap 2 hari. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada penayangan real time. Penayangan real time ini adalah berapa kali video kita ditonton dalam waktu 2 hari. Contohnya saya cara menggunakan Tubo Body 9 orang yang menonton, kemudian cara membuat thumbnail YouTube 12 orang yang menonton dalam 2 hari, tutorial dan trik edit video dengan KineMaster itu 50 orang dalam 2 hari, kemudian tutorial cara membuat channel YouTube 6 kali dalam 2 hari. Oke, setelah itu kita juga bisa melihat berapa menit orang menonton video kita. Contohnya saya sudah ditonton sebanyak 311.150 orang penonton menit. 311.000 menit telah ditonton di video saya. Nah, di sini juga ada penayangan. Penayangan saya itu adalah 22.119. Jadi video saya, channel saya di sini sudah ditonton sebanyak 22.119 kali ditonton. Jadi teman-teman semua, setelah itu kita juga bisa melihat durasi tonton rata-rata, yaitu di sini kita bisa melihat durasi tonton rata-rata 28 hari terakhir. Kalian bisa tekan ini, kemudian kalian lihat berapa rata-rata penonton Anda. Nah, di sini juga kalian bisa melihat berapa perkembangan atau perubahan subscriber sekalian. Di sini saya lihat ada perubahan subscriber, yaitu bertambah sebanyak 100.698 subscriber dalam waktu 28 hari. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat berapa persen yang tidak suka video kita dan berapa persen yang suka video kita. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat video teratas. Apakah video teratas kita? Contohnya saya inilah ikan termahal, inilah ikan hias termahal. Itu yang paling banyak ditonton oleh penonton saya. Nah, setelah itu kita bisa melihat pendapatan, berapa pendapatan kita. Kita bisa melihat penemuan. Di penemuan ini kita bisa melihat dari mana saja video kita ditonton, misalnya dari Facebook, dari Creator Studio, dari WhatsApp Business, dari Google, dan istilah-istilah apa sajakah yang ditonton oleh mereka, penonton-penonton kita yang populer di YouTube. Contohnya MSID Channel, YouTuber pemula, Hasan JR111, cara dapat uang dari Hago, cara hapus akun YouTube permanen, dan kalian bisa melihat banyak lagi istilah-istilah penelusuran YouTube teratas. Nah, setelah itu teman-teman semua juga bisa melihat video yang menyarankan konten kita. Sini ada banyak, teman-teman tinggal melihat. Dan juga di sampingnya itu ada penonton. Di sini teman-teman bisa melihat berapa umur yang menonton teman-teman semua, apakah perempuan atau laki-laki, asalnya dari mana, negara mana, dan konten interaktif. Di sini kalian bisa melihat juga konten interaktifnya seperti apa, playlist, dan ini adalah yang terakhir. Jadi teman-teman semua, mungkin inilah sebuah pembahasan atau penjelasan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi YouTube Studio atau YouTube Creator Studio atau biasa disebut dengan YT Studio. Jadi teman-teman semua, saya kira teman-teman semua para YouTubers pemula harus menggunakan aplikasi ini untuk memantau channel kalian agar kalian bisa melihat bagaimana perubahan channel kalian dan kalian bisa melakukan renovasi atau perubahan yang lebih baik lagi ke depannya agar channel kalian lebih baik dan lebih bagus lagi. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like videonya. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan ketik komentar kalian yang ada di bawah ini.
Dan bagi kalian yang tidak suka video ini, silahkan di dislike saja. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini, mendukung channel ini, mensupport channel ini, dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, dan akhir kata saya ucapkan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.